bertemu lagi di Ephrata with Jesus. Saya percaya semuanya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Sukacita dari Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Malam ini sebelum kita dengarkan renungan, kita akan menyembah Tuhan dulu. Mari sama-sama kita mau angkat pujian yang berkata, kasih setiamu yang kurasakan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Benar Tuhan, kami mengamenkan pujian ini, bahwa kasih setia Tuhan lebih dari hidup kami. Kalau kami ada, kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami akan mendengarkan renungan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu. Tuhan berkati juga telinga-telinga yang mau mendengar, bahkan hati yang mau terbuka ditaburi lewat kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu-minggu ini tema besarnya adalah
Rahasia keluarga bahagia. Tema kecil saya malam hari ini adalah anak yang menghormati orang tua. Rahasia keluarga bahagia adalah anak yang menghormati orang tua. Salah satunya adalah anak yang menghormati orang tua. Kita lihat dalam Keluaran 5, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam Ulangan yang kelima ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita tahu bersama bahwa ayat ini merupakan hukum Taurat yang kelima, dan ini adalah perintah Tuhan, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Hukum Taurat yang diberikan Tuhan bukan merupakan pilihan buat bangsa Israel, tetapi perintah yang harus dilakukan. Amin. Firman Tuhan pun datang kepada kita malam hari ini. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan baik keadaanmu, supaya keluargamu bisa bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab memang mengatakan bahwa setiap orang yang sudah menikah harus meninggalkan rumah orang tuanya. Tapi ayat ini berlaku bagi setiap anak. Walaupun dia sudah menikah, belum menikah, dia sudah punya anak, dia sudah punya cucu, itu tetap berlaku kalau dia masih punya orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu. Ada satu kebiasaan di negara di luar, di mana ketika orang tua mereka sudah lansia, mereka akan bawa ke hutan dan membiarkan di sana sampai meninggal. Tapi firman Tuhan datang kepada kita bukan untuk biarkanlah orang tuamu meninggal di hutan, tidak. Tapi dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan keadaanmu baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang spesifik, amin. Tentu ada alasan kenapa Allah menempatkan perintah itu untuk bangsa Israel dan untuk kita sekarang. Menghormati orang tua kita. Ada 5 hukum lainnya yang mengatur hubungan dengan sesama. Jangan mencuri, itu berarti bicara tentang sama. Jangan membunuh, jangan mengingini milik orang lain. Dan salah satunya ini, hormatilah ayah dan ibumu. Karena Tuhan tahu bahwa salah satu berkat ketika anak itu menghormati orang tuanya. Allah memberikan perintah untuk menghormati orang tua bukan hanya sekedar, hormati orang tuamu. Tapi ada janji di balik daripada apa yang harus dilakukan. Ada janji Allah ketika kita menghormati ayah, ibu, orang tua kita. Ada janji. Kita lihat tadi di ayat yang kita sudah baca. Lanjut umurmu dan engkau akan baik keadaanmu. Ada berkat-berkat Allah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Amin. Bicara tentang menghormati orang tua, tidak memandang orang tua itu baik, orang tua itu tidak baik, atau orang tua itu yang sering mengecewakan kita, tidak memandang itu. Semua bicara tentang mengecewakan anak, saudara, mengecewakan anak. Saya mau selipkan sedikit kesaksian di mana saya berpisah dengan papa saya, khususnya papa saya sekitar 16 tahun, baru terhubung 2021, berpisah sejak 2006 setelah mama saya meninggal.
Awal mulanya ketika mama saya sudah sakit dan dia mengatakan pada tante-tante saya, kalau ke depannya bagaimana Novlin dan Indri tetap tinggal di sini. Maksudnya di Popayato, di rumah tante-tante saya. Mulai saat itu mama saya meninggal, mulai saat itu saya tinggal dengan mereka. Sampai akhirnya saya lulus, saya ke Surabaya, saya sekolah Alkitab. Sampai sekarang saya baru ketemu, baru ada hubungan kembali di 2021 ini dengan papa saya. Ada banyak hal yang sudah saya lewati. Berjalannya waktu mulai dari mama saya meninggal, di hati saya mulai ada kepahitan. Karena saya sering mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik tentang papa saya, di hati saya mulai ada kepahitan. Kok papa saya meninggalkan saya? Kok papa saya pergi menelantarkan kita dan sebagainya. Walaupun sebenarnya hidup kami tidak terlantar karena ada tante-tante yang mengurus kami ya. Dan satu waktu kami dipertemukan, puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Saya mau bilang kepahitan yang dulu itu saya lepaskan. Kekecewaan yang dulu yang ada di hati saya hilangkan semua dengan cara saya mengampuni. Saya melepaskan kepahitan dan hati saya bisa plong, bisa bebas kembali. Kalau dulu ada yang kosong di hati ini, tapi sekarang semuanya sudah terisi. Karena apa? Karena saya sudah lepaskan yang namanya pengampunan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua kita. Untuk apa? Untuk kehidupan saya dan saudara yang sebagai anak. Saudara, malam hari ini kita bicara bukan soal kita jadi orang tua, tidak. Tapi bicara tentang kita sebagai anak. Hormatilah ayah dan ibumu. Jika hubungan kita dengan orang tua kita baik, maka semua yang kita lakukan, semuanya juga akan berjalan dengan baik, tenang, nyaman, tentrem, dan sebagainya. Amin. Tuhan memberikan perintah itu, Tuhan juga mengaruniakan berkat-berkat untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mungkin bertanya begini, apa yang harus kita lakukan untuk menghormati orang tua? Apa kita tiap hari hormat? Tidak, saudara. Ada beberapa sikap malam hari ini yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah sikap menghormati orang tua. Yang pertama, tidak menyakiti hati orang tua. Kenapa? Tapi kan aku sering disakitinya orang tua. Hatiku sakit. Apalagi dulu aku sering dipukul orang tua. Firman Tuhan kembali lagi datang. Tidak menyakiti hati orang tua. Di Keluaran 21 ayat yang ke-15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Mungkin ada yang bilang, kan kalau zaman dulu mata ganti mata. Dulu ibuku bapakku sering pukul, ya sekarang tak pukul balik. Oh jangan saudara, ingat pasti akan mati. Bukan akan sakit saudara, pasti akan mati. Sikap yang pertama itu tidak menyakiti orang tua. Baik secara fisik maupun hatinya. Sikap yang kedua tidak mengutuki dan mempermalukan orang tua. Di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Dihukum mati Bapak Ibu Saudara. Bukan sakit lagi, mati. Kalau kita melihat contoh bagaimana anak mempermalukan Sem, Ham, dan Yafet. Mempermalukan orang tua, maksud saya mempermalukan orang tua. Dia dikutuk adalah Ham, anak dari Nuh. Dimana ketika mereka keluar dari Bahtera, mereka mulai hidup baru. Si Nuh mulai dengan bercocok tanam anggur. Setelah itu dia mabuk oleh hasilnya.
anggur-anggurnya dia mabuk saudara. Akhirnya dia tidak sadar, maaf kata dia bertelanjang, kelihatan auratnya. Ham masuk ke kamar dan melihat itu, dia tidak menutupi aurat ayahnya, tetapi dia kembali keluar dan menceritakan kepada kedua kakaknya, yaitu Yafet dan Sem. Kemudian mereka berdua ini ke kamar dengan membawa kain untuk menutupi aurat ayahnya sambil berjalan mundur. Keesokan harinya ketika ayahnya sadar dan mengetahui semua ceritanya, ayahnya mengutuki Ham bersama keturunannya. Mereka akan menjadi hamba. Jangan main-main dengan orang tua, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengutuki, kita akan mati. Apalagi mempermalukan ya, permalukan dan mengutuki orang tua. Kita akan mati, hidup kita tidak akan berhasil. Sikap yang kedua. Sikap yang ketiga yaitu dengan menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Ada banyak hal saudara. Bukan hanya karena ada sesuatu yang kita mau sampai kita menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Ada maunya baru dekati orang tua, tidak. Tapi benar-benar kita mengasihi mereka, mencintai mereka dengan tulus. Itu sikap, salah satu sikap menghormati orang tua. Yang keempat, dengan pemberian. Sikap menghormati kita salah satunya dengan pemberian. Saya percaya semua orang tua maksud saya, ketika anaknya memberi sesuatu, pasti dia akan terima, benar? Kalau ada yang tidak terima, saya akan terima. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang memberikan sesuatu kepada orang tua saudara yang terus saudara punya orang tua tidak terima, percayalah saya pasti terima. Amin. Dengan pemberian hadiah. Walaupun sebenarnya ada banyak orang tua mengatakan, aku sebenarnya nggak apa-apa, aku nggak dikasih apa-apa sama anakku. Yang penting aku lihat mereka bahagia, yang penting aku lihat mereka senang, mereka ada dengan aku itu aku udah seneng. Tapi kalau saudara memberi pun tidak apa-apa, tidak berdosa. Ada saya pernah lihat video, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya pernah lihat video bagaimana seorang ibu-ibu ini, nenek sudah tua, dia ke pengadilan, dia menggugat semua anak-anaknya. Minta bayaran. Anak-anaknya bingung, kenapa, ada apa kok, ini tidak ada masalah, tiba-tiba kok ibunya seperti. Dia minta bayaran selama dia hidup dengan membesarkan anak-anaknya ini. Karena anak-anaknya setelah punya pekerjaan, mereka tidak ada lagi waktu dengan orang tuanya. Akhirnya dia gugat di pengadilan. Dia suruh bayar setiap harinya berapa. Jadi mereka harus membayar selama dia dari anak-anak itu dari kandungan sampai lahir sampai besar dapat pekerjaan. Bahkan ada lagi video yang lain di pengadilan juga. Ketika dia katakan bahwa satu harimu berapa Kak digaji di kantor? Dan anak-anaknya bingung. Dia bilang, aku mau bayar tiap hari untuk kamu. Aku mau bayar waktumu seharga gajimu di kantor. Supaya apa? Supaya anak ini ada waktunya bersama dengan orang tua. Amin. Yang kelima, sikap menghormati orang tua. Yang kelima adalah dengan sikap mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua. Ini yang kadang susah saudara. Kadang anaknya maunya A, orang tua maunya B. Saudara, dari anak saya Heser, saudara masih kecil, atau saya lah dulu saudara, saya maunya main, tapi orang tua saya maunya tidur. Ayo tidur siang, saya maunya main.
Akhirnya di situ gondok-gondokan, saudara. Anak saya pun jadi orang tua seperti itu. Anak saya siang maunya dia main di luar, saya tidak kasih. Ayo masuk dalam tidur. Dan saya merasakan dulu hatinya orang tua itu seperti apa. Sebenarnya tujuan daripada orang tuanya adalah supaya anak ini istirahat, sore bisa main lagi. Tapi anak ini nggak mau, seringkali seperti itu. Itu contoh kecil saja. Ada banyak contoh-contoh yang lain. Tapi tanpa kita sadari, Tuhan sering pakai orang tua kita sebagai tanda bahwa Tuhan kehendaki atau tidak kehendaki apa yang kita lakukan. Mungkin orang tua akan menyuruh A, walaupun itu tidak sejalan dengan kita, tapi cobalah untuk mengiyakan. Cobalah untuk dibicarakan. Kalau untuk orang Jawa, Bapak Ibu Saudara, itu masih bagus, saudara, komunikasi antara orang tua dengan anak. Tapi kalau saudara ada di Sulawesi, anak itu tetap anak. Mereka tidak mau dengar pendapat dari anak. Jadi kalau orang tua bilang A, anaknya juga harus ikut A. Walaupun anaknya sudah sarjana, sudah berkeluarga, orang tua tetap orang tua. Sampai ada kata-kata yang seperti ini. Kamu memang muda, pintar, tapi kamu belum pernah tua. Kalau aku orang tua, sudah pernah muda dan sekarang tua, sudah 2 pengalaman. Jadi anak harus tetap ikuti apa kata orang tua. Kembali lagi firman Tuhan datang kepada kita bahwa menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu merupakan satu kunci atau satu rahasia di mana keluarga akan bahagia. Amin. Kita melihat ada contoh-contoh Alkitab seperti Daud. Dia sudah diurapi menjadi raja untuk menggantikan Saul. Tapi dia tetap mengembalakan kambing dombanya milik ayahnya. Kenapa? Karena dia hormat kepada orang tuanya. Dia menghormati ayah dan ibunya. Tuhan Yesus, dia anak raja. Dia anak Allah, dia raja, dia anak Allah. Dia masih tetap melakukan pekerjaannya. Karena apa? Dia menghormati ayah dan ibunya saat itu adalah Yusuf dan Maria. Dan yang terakhir ada Yusuf. Walaupun dia menjadi seorang Perdana Menteri, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia menjadi Perdana Menteri, orang tertinggi saat itu. Dia tetap mengasihi orang tuanya. Dia tidak lupa kepada orang tuanya. Karena apa? Karena dia hormati orang tuanya. Dia tahu tanpa orang tuanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kejadian itu. Haleluya. Setelah melewati berbagai hal, saya percaya bahwa firman Tuhan tidak ada yang kebetulan. Di balik perintah untuk menghormati orang tua, Tuhan telah menyediakan berkat-berkat kebahagiaan dan berkat panjang umur. Amin. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan engkau akan bahagia. Kau akan baik-baik saja di tanah yang Tuhan sudah sediakan untuk kamu. Ada 5 tadi. Yang pertama, tidak menyakiti hati orang tua, tidak mengutuki dan mempermalukan orang tua, menunjukkan cinta kita kepada orang tua, dan memberikan pemberian kepada orang tua, dan dengarkan apa yang diperintahkan orang tua. Sikap menghormati orang tua, saya percaya bahwa keluarga kita akan bahagia. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan
termeterai di hati kita semua, dan kita mau sama-sama melakukan firman ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita akan menutup Ephrata with Jesus. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami sebagai anak-anak mau belajar untuk selalu menghormati orang tua. Karena kami tahu ketika kami menghormati orang tua kami, ayah dan ibu kami, ada berkat-berkat yang sudah Allah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih materaikan firman-Mu di setiap hati kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Malam ini juga Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan kehidupan daripada anak-anak Tuhan, umat Tuhan, khususnya buat jemaat GPDI Ephrata Wiyung. Kami berdoa segala sesuatu yang mereka lakukan dalam pekerjaan, usaha, apapun itu, kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mau bekerja dan terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, Tuhan buat berhasil. Bahkan mungkin saat ini ada umat Tuhan, ada anak Tuhan yang lagi sakit Tuhan. Tuhan tolong, kami berdoa biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi secara sempurna. Bahkan yang mungkin memiliki persoalan, Tuhan juga yang bukakan jalan. Yang mereka lagi susah, Roh Kudus juga yang akan menghibur. Bahkan yang mereka membutuhkan segala sesuatu, Tuhan juga yang akan selalu mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap keluarga anak Tuhan juga Tuhan berkati. Orang tua, anak, semakin hari mereka semakin saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini terus kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Keluarga gembala di tempat ini, bersama anak-anak, cucu, menantu, semuanya diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Dan malam ini juga kami taruh ke dalam tangan Tuhan pelayanan GBI Luwuk, Ephrata Luwuk. Biarlah Tuhan juga yang terus memberkati bekerja. Dan kami percaya semua proses yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan yang indah di balik semuanya ini. Berkati Ibu Gembala, berkati anak-anak, bahkan semuanya Tuhan berkati. Malam ini Tuhan, kami mau tutup Ephrata with Jesus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.